Di manakah cinta mereka terhadap sesama, menebar maut hasil kesewenangan semata. Haruskah dunia ini menangis menyesalinya? Halo adik-adikku semuanya, yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang ganteng-ganteng. Apa kabarnya kalian semuanya? Masih pada semangatnya? Dan sehat tentunya ya. Oke adik-adikku semuanya, kembali kakak hadir di hadapan kamu dengan soal-soal yang menarik, membawa soal-soal yang menarik adik-adikku. Kenapa menarik? Karena soal itu menantang dan beda ya. Soalnya mungkin boleh dibilang sedikit update. Apa update-nya? Perang, tentang perang ya. Oke, kita mau ambil salah satu bagian saja dari peperangan itu, yaitu tentang sebuah pesawat pengebom. Pesawat pengebomnya mengenai truk ya. Jadi gambarnya soalnya kakak gambar ya, soalnya dalam bentuk gambar lalu kakak ceritakan. Jadi ada sebuah pesawat pengebom berkecepatan 60 meter per sekon, ini bomnya ya, yang akan dilepaskan. Oke, berada pada ketinggian 128 meter dari tanah ya. Oke, ini titik dasarnya, titik referensinya, titik 0 ya. Oke, kemudian juga ada truk dari titik 0 sejauh 300 meter yang mula-mula diam. Oke, di mana? Di atas tanah. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan truk? Kita bisa perkirakan berapa kecepatan truk agar truk ini terkena sasaran bom ya, terkena sasaran bom. Atau bisa juga berapa kecepatan truk harus kita buat agar tidak terkena sasaran bom. Jadi banyak sekali pertanyaannya ya. Atau bisa juga kita buat berapa ketinggian yang harus kita buat untuk pesawat ini agar nanti juga mengenai sasaran. Jadi banyak ya. Oke, sekarang yang kita mau tinjau adalah berapa kelajuan truk ya, sehingga dia terkena sasaran ya. Nanti dengan demikian, kalau ada data yang sama, berapa harusnya kelajuan truk agar tidak terkena sasaran. Oke, mari kita tinjau ya, bahwa gerak yang dilakukan oleh bom adalah gerak parabola ya. Oke, kita pastikan bom ini berada pada ketinggian ya. Jadi kita nggak hitung nilainya 128 deh, enggak ya. Yang kita lihat adalah angkanya adalah berdasarkan referensi dari ketinggian truk ya, referensi dari atap truk. Jadi bukan 128 melainkan 128 dikurang 3 meter, karena ketinggian truknya 3 meter, maka kita perkirakan ketinggian bom untuk mengenai sasaran truk adalah 125 meter. Dari mana? 128 dikurang 3. Oke ya. Baik, nanti lintasan yang dilakukan truk adalah lintasan parabola atau 2 dimensi. Jadi ada dimensi X, ada dimensi Y.
Setiap pertanyaan tentang yang mendatar sumbu X kita mengerjakannya pakai rumus GLB, gerak lurus beraturan. Sementara untuk hal yang ditanya tentang yang vertikal itu kita mengerjakannya pakai rumus GLBB. GLBB yang mana? GLBB yang GJB, gerak jatuh bebas. Oke, gitu ya adik-adikku semuanya. Baik, jadi nanti kita langsung saja buatkan lintasan yang ditempuh truk. Lintasan yang ditempuh dari bom adalah lintasan parabola. Ya, kecepatan awal dari bom adalah sama dengan kecepatan pesawat. Jadi kecepatan bom VB kakak bikin ya sama dengan kecepatan pesawat ya 60 meter per sekon. Jadi kecepatan pelemparan dari bom itu adalah sama dengan kecepatan pesawat. Oke. Dia mengenai sasaran, katakanlah di sini. Ini truknya kena sasaran ya. Kakak bikin ini truknya sasaran di sini. Jadi truknya ini sudah berjalan deh. Sudah berjalan dengan kecepatan VT yang kita mau cari ya. Dia menempuh jarak S. Dia menempuh waktu T. Sehingga kecepatannya nanti bisa dicari pakai rumusan GLB. Kenapa GLB? Karena dia kecepatan dari atau kelajuan dari truk ini adalah kelajuan yang konstan. Ya, truk ini melaju dengan kecepatan konstan. Jadi kita kerjakan pakai rumus GLB di sini untuk mencari VT-nya. Ya, dengan S yang diketahui dengan T yang diketahui. Oke, tugas kita berikutnya adalah mencari T dan mencari S. Kita bikin titik D. Ya, jadi penting sekali kita membuat jejak yaitu titik-titik. Jadi kita tambahkan lagi titik di sini. Ini kita bikin titik B, ini C. Sehingga ini kita bikin titik B, ini C. Ya, supaya kita gampang deh mengidentifikasinya. Artinya apa? Oh, kita butuh jarak SBC kalau begitu. Kita butuh jarak TBC, waktu tempuh dari B ke C. Ya, oke. Jadi kita sudah memberi jejak, sehingga dengan demikian membuat kita lebih mudah mengerjakannya. Oke, mari kita lihat. Kita mencari apa yang perlu kita cari. Nah, ternyata gini deh. Mencari waktu dari sini ke sini itu sama loh mencari waktu dari sini ke sini. Artinya waktu dari sini ke sini itu harus sama dengan waktu dari sini ke sini supaya truknya itu terkena bom. Karena kalau waktu dari sini ke sini nggak sama deh, nggak mungkin truknya itu kena bom. Jadi prinsipnya adalah waktu yang ditempuh bom. Nah, kita bikin begini deh ya, kita bikin lagi jejak lagi titik. Ini misalkan kita bikin titik apa yang belum A. Jadi TAC waktu yang ditempuh dari A ke C itu harus sama deh dengan waktu yang ditempuh dari B ke C. Kalau nggak sama, nggak akan terkena dia. Ya, bomnya itu tidak akan mengenai truk. Jadi ini harus prinsipnya di sini. Ya, prinsip kuncinya di sini. Ya, kunci. Nah, waktunya. Sekarang kita tinggal mencari TAC atau TBC. Lewat yang mana nih? Oke, kan gitu kan kita bertanya. Kita nggak mungkin mencari waktu TBC lewat sini deh. Lewat si truk ini nggak mungkin. Kenapa? Karena SBC-nya nggak ada. Ya, VT-nya nggak ada. Nggak mungkin kita mencari TBC. Ya. Oh, kalau begitu, bagaimana cara mencarinya? TBC kita cari lewat gerak
bomnya, gerak parabolanya, ya. Gerak bomnya kita tinjau adalah gerak vertikal bom, Dek. Kenapa? Karena datanya lengkap, Dek. Gerak vertikal nih, jarak vertikalnya diketahui, ya kan? Sehingga nanti waktu dari sini ke sini itu sama waktu dari sini ke sini. Itu sama dengan waktu dari sini ke sini. Oke. Ya, kita bikin jejak lagi. Tadi sudah O kita bikin ya. Jadi waktu dari TAC A ke C sama dengan waktu yang dibutuhkan dari bom bergerak dari A ke O atau dari O ke C, sama ya. Oke, dengan demikian kita cari TAC-nya lewat rumusan GJB, gerak jatuh bebas. H sama dengan setengah GT kuadrat. Kita cari pakai rumus GLB, ya, dimana H-nya kita masukin 125. Dengan gravitasi kita anggap 10, maka 10 dibagi 2 adalah 5. T kuadrat. Kita dapatkan T-nya adalah 5 detik. Inilah T dari AC, TAC. Atau TAO atau TOC boleh. Inilah ya. Boleh TAC. Oke, kita lihat dulu apakah bisa tercover oleh kamera kita. Oke, cukup TAC, boleh juga kita bikin TOC, boleh. Kita boleh bikin juga T apa yang belum, TOA, ya, TOA boleh. Waktunya sama, ya, karena TOC adalah proyeksi dari TAC, ya, TOA adalah proyeksi dari TAC. Oke, ya. Sekarang tugas berikutnya adalah bagaimana mencari kelajuan dari truk. Seperti pertanyaan kita, bagaimana mencari kelajuan dari truk? Karena truk melakukan gerak dengan kecepatan konstan, maka rumusnya gini. Jarak yang ditempuh truk adalah kecepatan truk kali waktunya truk. Nah, ternyata waktu truknya udah kita dapat deh, yaitu TBC, ya, 5 detik. Ini dari sini 5 detik. Ini udah dapat 5 detik tadi. 5 detik ya. Oke, tinggal tugas kita mencari ST. ST, ya, jarak yang ditempuh truk. Nah, ternyata deh jarak yang ditempuh truk itu adalah sama dengan SBC. Nah, begitu. Ya, sementara SBC bisa kita cari lewat SOC dikurang 100. Karena jarak mula-mula antara truk dengan titik 0 adalah 100. Diketahui. 100 ya, 100 ya. 100 diketahui. Jadi kakak salah data tuh, bukan 300 tapi 100 nih deh. Sorry deh ya. Wow. Nih 100 deh harusnya deh. Nah, gitu. Sorry ya. Oke, kita balik lagi ke terakhir ya. Oke. Jadi kita butuh jarak SOC. SOC kita cari lewat gerak parabola yang arah mendatar. Ya, karena kita butuh data yang mendatar, kita ngerjakannya pakai GLB. Jadi SOC bisa kita cari lewat, ya, ini kecepatan bomnya dikali waktu TOC. Nah, gitu deh ya. Jadi SOC kita dapatkan kecepatan bomnya adalah 60, TOC-nya 5.
sehingga kita dapatkan SOC-nya ada 300 meter. Oke. Kalau SOC dapat, SBC dapat, maka SBC-nya adalah ini sama dengan 300 dikurang 100, ya, 300 kurang 100 yaitu 200 meter. Dengan demikian kecepatan truknya bisa kita dapatkan. Kecepatan truk adalah jarak truk dibagi waktu truk. Nah, kita dapatkan tadi ST alias SBC adalah 200, sementara waktu truknya adalah 5 detik ya. Oke, dengan demikian maka kelajuan truknya haruslah 40 meter per detik. Oke, adik-adikku, ya, inilah bagian yang kita tinjau dari sebuah peperangan, yaitu pesawat pengebom yang mengebomkan sasarannya yang sedang bergerak, yaitu truk. Mereka bilang takkan ada lagi perang. Bilakah janji perdamaian yang abadi? Oke, segitu dulu adik-adikku semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di soal-soal yang menarik adik-adikku semuanya. Bye. Di manakah cinta mereka terhadap sesama, menebar maut hasil kesewenangan semata? Haruskah dunia ini menangis menyesalinya? Mereka bilang takkan ada lagi perang. Bilakah janji perdamaian yang abadi?